Ini adalah cerita tentang gadis bisu ini menolong kakek di tengah hutan. Lihat keajaiban ini seketika terjadi. Di kaki Gunung Wilis, tersembunyi sebuah desa kecil yang dikelilingi hutan lebat dan ladang yang subur. Desa itu bernama Lembah Sunyi, dinamai begitu karena letaknya yang jauh dari pusat keramaian dan tak banyak dilalui orang luar. Di sanalah tinggal seorang gadis bisu bernama Dina bersama ibunya, Bu Sekar, seorang janda penjual jamu keliling. Dina, gadis berusia 17 tahun, tumbuh tanpa suara. Sejak lahir ia tidak pernah mengeluarkan satu kata pun. Para tetua desa menyebutnya gadis tak bersuara, sementara anak-anak lain mengejeknya sebagai batu hidup. Meski begitu, Dina tidak pernah menunjukkan amarah. Wajahnya selalu tenang, matanya jernih, dan senyumnya tak pernah hilang meski sering dirundung. Sehari-hari Dina membantu ibunya meracik jamu dari tanaman hutan. Pagi-pagi sekali ia sudah berjalan menyusuri jalan setapak menuju pinggir hutan, membawa keranjang rotan di punggungnya. Ia hafal tempat-tempat tumbuhnya daun sambiloto, akar alang-alang, dan bunga kenanga. Ketekunannya membuat ibunya bisa menghemat banyak waktu. Meski tak bisa berkata, Dina punya cara sendiri untuk berkomunikasi, dengan isyarat tangan, senyum, dan tulisan di lembar-lembar kertas bekas. Namun hari itu berbeda. Langit mendung sejak subuh, angin bertiup lebih kencang dari biasanya, dan burung-burung tak berkicau seperti biasa. Dina merasa ada sesuatu yang tidak biasa. Tapi tetap, ia mengenakan caping dan mengambil keranjangnya. Setelah berpamitan dengan ibunya, ia menyusuri jalan setapak seperti biasa. Di tengah perjalanan, awan semakin tebal dan rintik hujan mulai turun. Dina menepi ke sebuah pondok kecil di ujung hutan untuk berteduh sejenak. Ia memandangi pepohonan yang basah diterpa gerimis. Dari kejauhan, ia melihat kabut mulai turun menyelimuti bagian dalam hutan. Kabut itu tampak lebih tebal dari biasanya, seperti menyembunyikan sesuatu di balik pepohonan tua. Tiba-tiba, ia mendengar sesuatu. Bukan suara petir, bukan juga suara binatang liar. Tapi semacam rintihan, lirih seperti suara seseorang yang kesakitan. Dina terdiam. Suara itu seolah tidak masuk lewat telinganya, melainkan terasa langsung di dalam kepalanya. Jelas tapi asing. Jauh tapi juga dekat. Ia menoleh ke sekeliling, tak ada siapa-siapa. Tapi suara itu terus memanggilnya, seperti ada yang meminta tolong. Rasa penasaran mengalahkan rasa takut. Dina pun keluar dari pondok dan berjalan perlahan ke arah suara itu. Kabut semakin tebal, membuat pandangannya terbatas. Tapi langkah kakinya terasa ringan, seperti ada yang menuntunnya. Ia melewati semak berduri, akar-akar pohon, dan bebatuan yang licin. Hingga akhirnya, di bawah sebuah pohon besar yang menjulang tinggi, ia melihat sosok tubuh tergeletak. Seorang kakek tua. Tubuhnya ringkih, jubahnya basah kuyup dan berlumpur. Wajahnya penuh keriput dan janggut putihnya terurai kusut. Kaki kanannya berdarah, tampaknya terkilir atau luka parah. Mata sang kakek terbuka setengah, menatap Dina dengan tatapan lelah dan penuh harap. Tanpa pikir panjang, Dina berlutut dan membuka kain yang dibawanya, mengeringkan luka kakek itu sebisanya. Sang kakek mencoba berbicara, namun suaranya nyaris tak terdengar. Ia mengangkat tangan lemah dan menunjuk ke arah luar hutan. Dina mengangguk, lalu dengan susah payah membantu kakek itu berdiri dan menopangnya di pundaknya. Meski tubuh kakek itu kurus, bebannya terasa berat karena kakinya hampir tak bisa menapak. Perjalanan keluar dari hutan menjadi ujian. Jalan licin karena hujan, kabut masih menggantung rendah, dan angin mulai bertiup lebih dingin.
Namun anehnya, setiap kali Dina hampir terpeleset atau tersandung, seperti ada kekuatan tak terlihat yang menahan mereka. Dedaunan seolah membuka jalan, dan angin berhenti setiap kali Dina butuh berhenti sejenak. Setelah hampir 1 jam berjalan, akhirnya mereka tiba di kebun belakang rumah kecil Dina dan ibunya. Bu Sekar yang sedang menjemur jahe di bawah atap rumah, langsung berlari menghampiri ketika melihat anaknya datang membawa orang tua asing. "Astagfirullah, dari mana ini orang tua, Din?" tanya Bu Sekar sambil segera membantu menurunkan tubuh sang kakek ke bel bambu. Dina tak bisa menjawab dengan kata-kata, hanya menunjuk ke arah hutan dan memperagakan gerakan seperti orang yang kesakitan. Bu Sekar langsung mengerti. Ia memeriksa luka sang kakek dan mulai mengambil ramuan pertolongan pertama dari dapurnya. Diberinya teh hangat dan nasi hangat kepada tamu tak dikenal itu. Malam mulai turun. Hujan belum juga reda, dan gubuk kecil Dina dan ibunya kini menjadi tempat berteduh bagi seorang kakek misterius yang tak diketahui asal-usulnya. Dina duduk di samping jendela, memandangi kabut yang masih menggantung di luar sana. Di hatinya, ada rasa hangat. Meski belum tahu siapa kakek itu, ia merasa sesuatu sedang dimulai. Sesuatu yang besar. Dari ranjang, sang kakek membuka matanya dan menatap Dina. Wajahnya masih pucat, tapi senyumnya mengembang pelan. "Terima kasih," bisiknya lirih, nyaris tak terdengar oleh Bu Sekar. Tapi entah bagaimana, Dina mendengarnya. Bukan dengan telinga, tapi langsung di dalam dadanya. Suaranya seperti gema dari langit. Malam itu turun dengan cepat, seolah matahari enggan berlama-lama menyinari desa kecil di lereng gunung itu. Angin berdesir membawa hawa lembab dari hutan, menyusup ke celah dinding bambu rumah Dina dan Bu Sekar. Pelita redup bergoyang di tiupan angin, membuat bayangan sang kakek memanjang di lantai rumah. Dina duduk di sudut ruangan sambil memperhatikan sang kakek yang kini sudah berbaring di bel bambu. Wajahnya tampak lebih tenang meski sesekali mengerang pelan karena sakit di kakinya. Bu Sekar, yang sudah selesai membuatkan air rebusan daun sirih dan minyak kelapa, mengoles luka di betis kakek itu dengan lembut. Darahnya sudah berhenti, tapi bengkaknya masih terlihat besar. "Dina, kamu yakin nemu beliau di tengah hutan?" tanya Bu Sekar pelan, tanpa menoleh. Dina mengangguk pelan. Ia mengangkat kedua tangannya, meniru gestur seperti orang merintih dan menunjuk ke arah barat daya, ke dalam hutan lebat tempat ia biasa mencari dedaunan jamu. Bu Sekar menghela napas. Herannya, dari mana datangnya orang setua ini ke tengah hutan, apalagi sendirian? Dina kembali menatap sang kakek. Ada sesuatu yang ganjil dari pria tua itu. Bukan hanya karena ia ditemukan sendirian di hutan, tapi karena sejak awal mereka bertemu, Dina bisa mendengar sesuatu, sejenis suara lembut, seperti gumaman dalam batin. Padahal, telinganya tetap sunyi seperti biasanya. Itu bukan suara seperti manusia berbicara, melainkan seperti perasaan yang berubah menjadi kata. Saat malam kian larut, suara jangkrik mulai mendominasi, bersahutan dengan desir angin dan sesekali bunyi dedaunan yang jatuh. Di luar rumah, kabut mulai merayap turun dari lereng hutan, menyelimuti pepohonan dan jalan tanah. Biasanya, kabut muncul menjelang subuh. Tapi malam itu, ia datang lebih cepat dan lebih tebal dari biasanya. "Dina, bantu ibu ambilkan kain hangat ya di gudang," ucap Bu Sekar. Dina bangkit dan berjalan pelan menuju gudang kecil di belakang rumah. Ia membuka pintu yang sudah agak reot dan mengambil selembar kain wol tua. Namun saat hendak keluar, langkahnya terhenti. Di luar gudang, kabut menyelimuti seluruh halaman. Tebal. Sangat tebal,
Bahkan cahaya dari pelita rumah nyaris tak terlihat. Dina menajamkan mata. Di antara kabut itu, samar-samar terlihat sosok bayangan hitam berdiri di dekat pohon jambu air. Ia menegang. Bukan karena takut, tapi karena suara itu datang lagi. Lembut, seperti getaran perasaan, kau sudah memulainya, anak suci. Tetaplah lurus, dan kau akan melihat jalan yang bahkan orang bermata sempurna pun tak bisa lihat. Suara itu tak punya nada, tapi terdengar jelas dalam hatinya. Dina menggenggam kain erat, lalu perlahan kembali masuk ke rumah. Ketika ia menyerahkan kain kepada ibunya, matanya masih tertuju keluar, ke arah kabut yang terus merayap masuk. Namun saat ia menoleh kembali, sosok bayangan tadi sudah menghilang. Di dalam rumah, sang kakek tiba-tiba membuka mata. Matanya yang tadinya tampak sayu, kini terlihat jernih dan bersinar aneh. Ia menatap Dina, dan tanpa membuka mulutnya, suara itu datang lagi. Dina, kau sudah memilih jalanmu. Tapi jalan ini tidak mudah. Akan ada yang membenci. Akan ada yang menduga buruk. Tapi ingatlah, kebaikan tidak pernah sia-sia. Dina menatapnya dalam-dalam. Mata mereka saling bertaut. Meski tak ada suara keluar dari mulut kakek itu, Dina seolah mengerti semua pesannya. Suara itu tidak menyakitkan, tidak menyeramkan. Malah membawa rasa damai. Tiba-tiba, dari luar rumah terdengar suara ketukan keras di pintu. Tok, tok, tok. Bu Sekar menoleh kaget. Siapa malam-malam begini? Gumamnya. Dina berdiri cepat. Ia berjalan menuju pintu, dan saat membukanya, tidak ada siapa-siapa di sana. Hanya kabut tebal, dan hembusan angin dingin yang membuat tubuh menggigil. Namun ada sesuatu di depan pintu. Sebuah batu kecil berwarna hitam kehijauan, berbentuk lonjong, dengan goresan seperti tulisan halus yang tak dikenalnya. Dina mengambilnya dan menunjukkannya pada ibunya. Batu apa ini? Tanya Bu Sekar, bingung. Sebelum Dina sempat menjawab dengan tulisan atau isyarat, sang kakek tiba-tiba mengangkat tangannya, menunjuk batu itu, lalu ke arah Dina. Bibirnya membuka pelan, dan kali ini keluar suara lirih dan nyata. Itu milikmu. Bu Sekar terkesiap. Beliau bisa bicara. Astaga, barusan. Tapi suara itu hanya sebentar. Kakek itu kembali terdiam dan menutup mata seolah tertidur. Dina menggenggam batu itu erat. Saat digenggam, terasa hangat. Bahkan terasa seperti berdenyut perlahan, mirip detak jantung. Malam semakin larut. Dina mencoba tidur, tapi pikirannya terus berputar. Tentang suara yang hanya ia dengar. Tentang sosok bayangan di kabut. Tentang batu aneh di depan pintu. Dan tentang sang kakek yang bisa berbicara, meski hanya sebentar. Di luar, kabut masih tebal. Tapi langit di atasnya perlahan terbuka. Tampak seberkas cahaya biru menembus awan dan turun seperti benang cahaya, jatuh tepat di hutan tempat Dina pertama kali bertemu sang kakek. Dan di saat itulah Dina tahu, ini bukan kebetulan. Ini awal dari sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Fajar menjelang perlahan. Embun masih menempel di dedaunan, dan kabut semalam mulai menipis. Namun hawa aneh yang Dina rasakan belum hilang. Suara lirih dari sang kakek semalam terus terngiang dalam kepalanya, begitu pula cahaya biru yang sempat menyinari hutan dari langit. Dina tahu, kejadian itu bukan mimpi. Ia terjaga saat semuanya terjadi. Di bel bambu, sang kakek masih tertidur. Wajahnya tampak tenang, bahkan lebih segar dari malam sebelumnya.
bekas luka di kakinya tampak mulai mengering secara ajaib. Padahal Bu Sekar hanya mengolesi dengan ramuan sederhana. Sambil membawa secangkir air hangat, Bu Sekar membisikkan pada Dina, "Kalau nanti beliau bangun dan bisa bicara, kita harus tanya siapa dia sebenarnya. Bisa-bisa dia orang penting atau malah buronan." Dina tersenyum. Ia tahu ibunya hanya berusaha melindungi. Tapi hatinya berkata lain. Ada sesuatu yang berbeda dari sang kakek. Bukan hanya karena ia ditemukan di tengah hutan dalam kabut tebal, atau karena bisa berbicara dengan cara yang tak biasa, tapi karena keberadaannya membuat Dina merasa hidup. Untuk pertama kalinya dalam hidup, Dina merasa dirinya dibutuhkan, bukan sekadar menjadi anak bisu yang kasihan. Tak lama kemudian, kakek itu terbangun. Matanya terbuka perlahan, lalu menatap sekeliling. Tanpa berkata-kata, ia langsung menatap Dina. Pandangan mereka bertaut, dan suara itu datang lagi, halus, langsung ke dalam kepala Dina. "Waktunya keluar dari sini. Aku harus kembali ke pohon tua." Dina mengangguk. Ia menunjuk dirinya sendiri, lalu kakek itu, dan menggambar garis lurus ke arah luar rumah, isyarat bahwa ia akan menuntun. Sang kakek tersenyum pelan. Bu Sekar, yang memperhatikan dari dapur, menghampiri. "Mau dibawa kemana, Din?" tanya ibunya. Dina menulis cepat di kertas. "Beliau ingin kembali ke tempat aku menemukannya." Bu Sekar ragu, tapi melihat mata Dina yang penuh keyakinan, ia hanya berkata, "Ya sudah, tapi hati-hati. Jangan terlalu lama." Dina segera mengambil caping dan selendang, membantu sang kakek berdiri. Anehnya, meski kakinya belum sepenuhnya sembuh, kakek itu bisa berdiri dengan kokoh. Mereka keluar dari rumah, menuruni jalan tanah yang basah sisa hujan semalam. Langkah mereka pelan, tapi mantap. Sepanjang jalan menuju hutan, kakek itu tidak mengucapkan sepatah kata pun, namun suara-suara di dalam hati Dina terus mengalir. Setiap kali Dina ragu arah mana yang harus dituju, suara itu membimbing, belok ke kanan, lanjut ke kiri, terus lurus. Dan setiap kali mereka mendekati belokan yang sulit, ranting-ranting seperti menyingkir sendiri, membuka jalan. Setelah menempuh perjalanan hampir 1 jam, mereka tiba kembali di pohon tua tempat Dina pertama kali menemukan kakek itu. Pohon besar itu tampak lebih megah di siang hari, batangnya sebesar 4 pelukan orang dewasa, daunnya lebat, dan akar-akar besarnya mencuat dari tanah seperti tangan raksasa yang menancap ke bumi. Sang kakek mendekati pohon itu dan menyentuh kulit batangnya. Ia menutup mata sejenak, seolah berdoa. Tiba-tiba, angin bertiup lembut dari segala arah. Suara-suara hutan terdiam, dan hanya gemerisik dedaunan yang terdengar. Lalu, dari dalam kantong bajunya yang compang-camping, kakek itu mengeluarkan batu lonjong hitam kehijauan yang sama seperti semalam. Namun kali ini, batu itu menyala lembut saat berada di dekat pohon. Sinar hijaunya berdenyut seperti napas. Kakek itu menatap Dina, dan kali ini bibirnya benar-benar bergerak. "Dina," katanya lirih, dengan suara nyata. "Kau dengar aku, bukan?" Dina terkesiap. Ia menutup mulutnya, air matanya menetes. Untuk pertama kalinya, ia mendengar seseorang menyebut namanya, dan ia bisa mendengarnya. Tidak seperti biasanya yang hanya sunyi, suara itu benar-benar menembus telinga dan hati. "Aku dengar," gumam Dina pelan, dan itu keluar dari mulutnya. Suara pertamanya. Sang kakek tersenyum damai. "Kau mulai membuka suara hatimu." Suara itu tak datang dari pita suara, tapi dari cahaya di jiwamu.
Dina menunduk, menahan tangis. Ia tidak tahu harus berkata apa. Tapi ia merasa sesuatu di dalam dirinya mulai berubah. Seolah batu penghalang yang selama ini menutup hatinya pecah perlahan, dan cahaya baru mulai menyusup. Tiba-tiba, dari balik semak-semak, muncullah 3 ekor kijang kecil. Mereka tidak lari saat melihat manusia, malah mendekat dan berdiri beberapa langkah dari Dina. Mata mereka menatapnya tenang. "Lihat," bisik sang kakek. "Mereka datang padamu. Suaramu tak terdengar oleh manusia, tapi alam mengenalmu." Dina mengulurkan tangan. Salah satu kijang itu maju dan menjilat tangannya dengan lembut. Dina tersenyum haru, lalu menatap kakek itu. "Siapa kau?" Kakek itu tak menjawab. Ia hanya menatap ke arah langit. "Untuk sekarang, cukup tahu bahwa aku datang karena hatimu memanggil," katanya tenang. "Dan kau akan memulai perjalanan yang lebih panjang, Dina. Jalanmu bukan lagi sebagai gadis yang diam, tapi sebagai suara bagi mereka yang tak didengar." Dina menggenggam batu di tangannya, yang kini bersinar semakin terang. Suara hatinya telah dibangkitkan. Setelah kembali dari pohon tua itu, hati Dina tak lagi sama. Ia masih belum bisa berbicara lancar seperti orang normal, tapi suaranya kini keluar dalam bentuk lirih, jernih, dan penuh getaran. Setiap kata yang ia ucapkan terasa dalam dan hangat, seolah bukan hanya berasal dari mulut, tetapi juga dari jiwanya. Bu Sekar terbelalak ketika Dina pertama kali berbicara di rumah. "Bu, air," kata Dina pelan sambil menunjuk kendi. Cangkir yang dipegang Bu Sekar langsung jatuh ke tanah dan pecah. Ia memeluk anaknya sambil menangis. Ya Allah, anakku bisa ngomong." Namun sebelum Dina bisa menjelaskan semuanya, sang kakek yang duduk di sudut ruangan sambil memeluk lutut, berkata pelan dengan suara yang kini terdengar normal, "Jangan heran, Bu Sekar. Anak ibu tidak sedang disembuhkan. Dia sedang dibangkitkan." Bu Sekar menoleh dengan bingung. "Pak, siapa sebenarnya bapak ini? Kenapa bisa muncul tiba-tiba di hutan? Dan kenapa anak saya yang bisu sejak lahir, sekarang bisa ngomong?" Sang kakek hanya tersenyum samar. Tatapan matanya dalam, lebih dari sekadar tatapan orang tua biasa. Ia menatap keluar jendela, ke arah kabut yang perlahan menghilang dari ladang. "Aku hanya pengembara, Bu. Tapi bukan pengembara biasa. Aku datang saat dunia diam. Dan aku akan pergi saat suara kembali terdengar." Kata-katanya terdengar seperti teka-teki. Tapi anehnya, Dina memahaminya. Hati kecilnya tahu, kakek ini bukan orang sembarangan. Keesokan harinya, sesuatu yang aneh terjadi di desa. Warga desa gempar karena sumur utama di tengah desa yang biasanya mengering saat musim panas, tiba-tiba meluap airnya hingga tumpah ke tanah. Padahal seminggu sebelumnya, para petani sudah mengeluh airnya tinggal setengah lengan. Tidak hanya itu. Pohon jambu milik Pak Lurah yang biasanya berbuah kecil dan kecut, pagi itu dipenuhi buah besar yang ranum dan manis. Warga mencicipi dan langsung takjub. "Kaya rasa jambu dari pegunungan tinggi," ujar salah satu warga. Di pojok pasar, seorang anak kecil yang selama ini mengidap demam tinggi selama berhari-hari, tiba-tiba sembuh setelah ibunya bertemu dengan Dina dan menerima segelas air dari tangan gadis itu. Air itu berasal dari kendi biasa, tapi setelah diminum, tubuh anak itu langsung segar dan wajahnya tidak panas lagi. Kabar mulai menyebar, anak bisu yang bisa bicara itu membawa keberkahan. Dina sendiri tidak tahu apa yang sedang terjadi. Ia hanya tahu, sejak menolong sang kakek dan menerima batu itu,
Tubuhnya seolah dipenuhi getaran aneh setiap kali ia bersuara atau menyentuh sesuatu dengan niat baik. Saat ia menepuk bahu seorang nenek yang punggungnya bungkuk karena rematik, punggung itu perlahan bisa tegak kembali. Ketika ia menyanyikan lagu lembut tanpa kata di ladang, tanaman merunduk seolah menyimak dan burung-burung berkumpul di dahan. Namun bersama keajaiban, muncullah keraguan dan ketakutan. Beberapa warga mulai membicarakan Dina secara sembunyi-sembunyi. Ada yang berkata ia telah mempelajari ilmu hitam. Ada pula yang menyebar desas-desus bahwa kakek tua itu adalah dukun gunung yang menyamar, mengajarkan ilmu agar Dina jadi pengganti kelak. Pak Lurah, yang merasa kehilangan wibawa karena perhatian warga kini tertuju pada Dina, mulai diam-diam menyelidiki siapa sebenarnya kakek itu. Ia menyuruh 2 orang pembantunya, Darto dan Timin, untuk mengintai rumah Dina malam hari. Malam itu, kabut turun lebih cepat dari biasanya. Darto dan Timin mengendap-endap ke balik semak di samping rumah Dina. Mereka mengintip lewat celah dinding bambu yang tipis. Di dalam, Dina sedang menyuapi kakek tua yang duduk bersila sambil tersenyum. Lampu pelita bergoyang tenang. "Lihat, Tim. Kayak dukun beneran, tuh," bisik Darto. Namun belum sempat mereka bergerak lebih jauh, angin kencang menerpa tiba-tiba. Kabut seperti hidup, membungkus tubuh mereka dan membuat keduanya limbung. Darto menjerit kecil, merasa pundaknya digenggam oleh sesuatu yang dingin dan tidak terlihat. Tiba-tiba, suara dalam menggema di udara. Yang datang dengan niat buruk akan kembali dengan ketakutan. Kedua pria itu berlari tunggang-langgang meninggalkan tempat itu. Keesokan harinya, keduanya demam tinggi, tak bisa bicara, dan hanya bergumam ketakutan di tempat tidur. Pak Lurah mulai ketakutan. Tapi ia tak ingin kalah. Ia mulai merancang rencana memanggil orang pintar dari luar desa, seseorang yang katanya bisa melumpuhkan kekuatan aneh. Sementara itu, sang kakek mulai jarang berbicara. Tapi setiap kali ia berbicara kepada Dina, selalu tentang hati manusia. "Suaramu bukan untuk menyembuhkan semata," katanya suatu malam saat mereka duduk di beranda rumah. "Suaramu adalah pengingat. Kau akan melihat bahwa dunia seringkali hanya mendengar orang yang keras. Tapi kadang, dunia butuh suara yang lembut untuk menyadarkan." Dina mendengarkan dengan tenang. Ia merasa seperti sedang belajar dari alam itu sendiri. "Apakah aku akan terus bisa bicara, Kek?" tanya Dina pelan. Sang kakek menoleh dan tersenyum. "Selama kau bicara dengan hati yang jernih, suaramu akan lebih lantang dari teriakan dunia." Langit malam itu tampak berbintang. Dan untuk pertama kalinya, Dina merasa bukan hanya bisa bicara, tetapi juga didengar. Sejak pagi, suasana desa lembah sunyi dipenuhi bisik-bisik dan pandangan penuh rasa ingin tahu. Dina yang dahulu dikenal sebagai gadis bisu kini bisa bicara, meski masih terbata dan lembut. Keajaiban demi keajaiban yang terjadi setelah kedatangan kakek misterius itu membuat banyak warga mulai percaya bahwa Dina bukan lagi sekadar gadis biasa. Namun tak semua menerima perubahan itu dengan hati terbuka. Pak Lurah, yang merasa otoritasnya goyah, duduk gelisah di ruang tamunya yang berdinding kayu jati. Ia mendengarkan laporan dari Darto dan Timin, yang kini sudah sembuh dari demam tapi masih pucat saat menceritakan kejadian semalam. "Saya yakin itu bukan orang biasa, Pak. Kabutnya kayak hidup, suaranya menggelegar, tapi enggak keluar dari mana-mana," ujar Darto sambil memegang lengan Timin yang masih gemetar. Pak Lurah mengetuk meja dengan ujung jarinya. "Kalau begitu, kita harus panggil orang pintar dari luar. Aku kenal orang di seberang hutan, Ki Rengga. Dia paham soal urusan gaib. Tapi,
Kalau ternyata Dina memang membawa berkah, tanya Timin ragu. Pak Lurah mendelik. Berkah tak datang dari kabut dan suara yang menakutkan. Itu bukan jalan Tuhan. Sementara itu di rumah kecil Dina, pagi berlangsung damai. Sang kakek duduk di kursi kayu di halaman, memandangi embun yang menguap dari rerumputan. Dina duduk di sampingnya, membacakan tulisan kecil dari buku tua yang diberikan sang kakek 2 hari lalu, buku tanpa judul, berisi aksara kuno dan halaman-halaman kosong yang ajaibnya mulai terisi sendiri setiap kali Dina menyentuhnya. Di halaman ke-12, muncul tulisan yang membuat jantung Dina berdegup lebih cepat. Suara pertama adalah jembatan. Gunakan saat hati bicara, bukan saat dunia memaksamu menjawab. Belum sempat Dina bertanya, sang kakek berkata lirih, hari ini kau akan benar-benar berbicara. Bukan hanya dengan suara, tapi dengan keyakinan. Dan dunia akan menyaksikannya. Dina mengerutkan kening, bingung. Namun tak lama kemudian, terdengar suara gaduh dari kejauhan. Suara gong kecil dipukul, dan seseorang berteriak dari jalan desa. Warga desa berkumpul di balai. Pak Lurah ingin sampaikan sesuatu penting. Bu Sekar keluar dari dapur. Apalagi ini? Padahal belum waktunya kumpul warga. Dina menatap sang kakek. Lelaki tua itu mengangguk pelan. Pergilah. Tapi jangan pergi sendiri. Bawalah hatimu bersamamu. Dina tak mengerti sepenuhnya, tapi ia tahu maksudnya dalam. Balai desa dipenuhi puluhan warga yang duduk lesehan, wajah mereka penasaran dan tegang. Di depan, Pak Lurah berdiri didampingi seorang pria tinggi kurus berpakaian serba hitam dengan sorban merah melilit kepalanya. Pria itu membawa tongkat bengkok dan matanya tajam seperti elang. Warga semua, kata Pak Lurah lantang, belakangan ini desa kita mengalami hal-hal aneh. Sumur meluap, binatang liar jinak, orang sakit sembuh begitu saja. Dan semua itu dikaitkan dengan satu nama, Dina. Beberapa warga berbisik, ada yang mengangguk, ada yang tampak ragu. Pak Lurah melanjutkan, karena itulah saya datangkan seseorang yang paham, Ki Rengga, ahli spiritual dari Gunung Watu. Beliau akan menilai apakah ini benar berkah atau tipu daya. Ki Rengga maju 1 langkah, menancapkan tongkatnya ke tanah. Jika gadis itu suci, maka dia takkan gentar untuk berdiri di hadapan kami. Tapi jika dia menyembunyikan ilmu, maka kebenaran akan membakarnya sendiri. Saat itu, Dina tiba. Semua kepala menoleh. Dina berjalan pelan ditemani ibunya dan sang kakek. Meski langkahnya kecil, setiap langkahnya menggetarkan hati orang-orang di sekitarnya. Langit cerah berubah sedikit mendung. Burung-burung berhenti berkicau. Bahkan suara hembusan angin pun menghilang. Dina, kata Ki Rengga, matanya menyipit, jika kau tak membawa ilmu terlarang, buktikan. Bicara pada kami. Katakan apa tujuanmu menolong orang tua itu. Semua mata menatap Dina. Hening mencekam. Beberapa anak kecil menutup mulut, ibu-ibu menunduk. Pak Lurah tersenyum sinis, yakin Dina akan terpaku diam. Tapi Dina menarik napas. Ia menatap Ki Rengga dalam-dalam. Lalu berbicara. Saya tidak punya apa-apa kecuali hati. Suara itu pelan, gemetar, tapi jelas. Suara itu seperti suara embun yang jatuh di atas daun, tenang dan menyentuh. Saya tidak menyembunyikan ilmu. Saya hanya menolong. Karena beliau butuh ditolong. Lalu, Dina menatap semua warga. Jika menolong orang tua yang terluka dianggap dosa,
maka biarlah suara ini kembali hilang. Tapi kalau keajaiban itu datang karena kasih sayang, biarkan saya terus berbicara." Air mata mengalir di pipi Dina. Ibunya menggenggam tangannya. Sang kakek tersenyum. Hening, lalu tiba-tiba angin lembut bertiup. Kabut tipis menyelimuti balai desa. Bunga-bunga liar bermekaran di sela-sela kayu panggung. Dan dari langit, seekor burung putih meluncur turun, hinggap di pundak Dina, membuat semua orang ternganga. Ki Rengga mundur satu langkah. Tangannya gemetar. "Apa ini?" Pak Lurah menoleh panik. Tapi warga, satu persatu berlutut. Mereka menangis. Mereka mengangguk. Mereka tahu ini bukan sihir. Ini adalah suara dari langit. Dina berdiri tegak. Hari itu, bukan hanya suaranya yang kembali, tapi juga harga dirinya. Awan tipis mulai menyelimuti langit saat senja turun perlahan. Mentari menyisakan semburat jingga yang merambat di sela-sela pepohonan hutan. Nadira, gadis bisu yang penuh ketulusan, masih duduk di samping kakek tua yang tengah beristirahat di bawah pohon besar. Napas kakek itu sudah jauh lebih tenang dibanding sebelumnya, namun matanya menyiratkan banyak rahasia yang belum terungkap. Dengan tangan gemetar, sang kakek meraih kantong kain kecil yang tergantung di lehernya. Ia membuka simpulnya perlahan dan mengeluarkan secari kain tua yang terlihat kusam dan robek di ujungnya. Nadira memandanginya dengan penasaran. "Kau harus tahu ini," ujar sang kakek dengan suara serak. Nadira menyimak penuh perhatian, meski tak bisa menanggapi dengan kata-kata. Kakek itu menunjuk pada kain tersebut yang ternyata adalah peta tua yang lusuh. Gambar garis-garis kasar, simbol matahari, dan goresan aneh memenuhi permukaannya. Ini bukan sekadar kain biasa. Ini adalah warisan keluargaku, turun-temurun. Peta menuju tempat suci yang terlupakan, bisik kakek itu pelan. Nadira merasakan desiran aneh dalam dadanya. Ia memegang peta itu dengan hati-hati, seolah merasa energi hangat dari dalam kain tersebut. Cahaya samar memancar sesaat ketika jari Nadira menyentuh simbol matahari di tengah peta. Sang kakek memandangi kejadian itu dengan takjub. "Itu dia, tandanya." "Kamu adalah orang yang terpilih," kata kakek dengan suara bergetar. Nadira menoleh dengan alis terangkat. Ia menunjuk dirinya sendiri, seolah bertanya, "Aku?" "Ya, Nadira," ucap sang kakek. "Tempat itu hanya bisa ditemukan oleh hati yang tulus, jiwa yang tak banyak bicara, tapi penuh dengan kasih. Selama puluhan tahun aku mencari orangnya, dan ternyata kamu." Udara tiba-tiba berubah. Angin bertiup lembut namun terasa membawa bisikan, dan pepohonan seperti membungkuk sedikit seolah menyambut kesadaran baru. Kakek itu mulai menceritakan kisah panjang masa lalunya. Dahulu, ia adalah penjaga gerbang rahasia hutan, tempat tersembunyinya sumber kehidupan dan air suci penyembuh segala penyakit. Namun karena keserakahan manusia, tempat itu ditutup dan hanya bisa dibuka oleh jiwa yang murni dan tak mudah tergoda dunia. Selama bertahun-tahun, sang kakek mengembara, menyamar sebagai pengemis tua yang tersesat, menunggu seseorang yang dengan tulus mau menolongnya tanpa pamrih, tanpa bertanya, tanpa takut kotor dan lapar. Banyak yang ia temui hanya menghindar atau menghardik. Namun Nadira berbeda. "Sejak kamu memberiku air, mengangkat tubuhku, dan merawatku, aku tahu kamulah yang ditunggu legenda itu," bisik sang kakek haru. Air mata menetes dari mata Nadira. Ia tidak pernah merasa dirinya istimewa. Ia hanya mencoba melakukan yang benar. Ia bisu, miskin, dan sering dianggap beban.
Tapi kini, seorang kakek misterius mengatakan bahwa ia terpilih untuk membuka tempat rahasia yang terlupakan zaman. Malam menjelang. Sang kakek menyalakan api kecil dari ranting-ranting kering. Ia menunjukkan sebuah batu kecil berbentuk seperti hati berwarna biru safir yang ia sembunyikan di balik pakaiannya. Ini adalah kuncinya. Tapi hanya kamu yang bisa memegangnya. Dengan penuh rasa hormat, kakek itu menyerahkan batu itu ke tangan Nadira. Saat batu menyentuh telapak tangan gadis itu, cahaya biru terang menyembur dari batu tersebut, menyinari hutan sekeliling mereka. Suara lirih, seperti nyanyian alam, terdengar samar dari balik pepohonan. Angin mengalun lembut, membawa aroma bunga yang belum pernah Nadira cium sebelumnya. Kakek itu tersenyum. Besok pagi, kita akan menuju tempat itu. Keesokan paginya, mereka bangun saat embun masih menggantung di dedaunan. Sang kakek memimpin jalan, namun hanya Nadira yang bisa menentukan arah melalui petunjuk cahaya dari batu safir dan peta tua. Setiap kali batu itu didekatkan ke arah tertentu, cahaya biru akan menyala lebih terang atau meredup jika mereka melenceng dari arah. Mereka melintasi akar pohon menjalar, menyeberangi sungai kecil yang airnya sebening kaca, dan melewati padang semak dengan bunga-bunga ungu yang mengeluarkan aroma menenangkan. Di sepanjang jalan, hewan-hewan hutan seperti rusa, burung hantu, bahkan rubah kecil, memandang Nadira dengan tatapan tenang, seperti mengenali bahwa ia bukan manusia biasa. Setelah perjalanan setengah hari, mereka tiba di depan tebing batu besar yang tertutup sulur tanaman rambat. Di tengah tebing, terdapat celah sempit berbentuk seperti mata, dan di tengahnya terdapat lubang kecil berbentuk hati. Nadira melangkah maju dan meletakkan batu safir ke dalam lubang itu. Seketika itu juga, bumi bergemuruh ringan. Tanaman merambat membuka sendiri, dan celah itu mulai terbuka perlahan seperti gerbang purba yang menanti ribuan tahun untuk dibuka kembali. Udara hangat keluar dari dalamnya, membawa suara gemericik air dan cahaya keemasan. Sang kakek meneteskan air mata. Akhirnya, tempat ini terbuka kembali. Di dalam gua, terlihat danau kecil bercahaya biru, dengan batu-batu kristal mengelilinginya. Di atas danau, burung-burung putih kecil terbang berputar mengelilingi sebuah pohon mungil di tengah air. Pohon itu bercahaya dan dari batangnya menetes air emas yang jatuh ke danau. Nadira melangkah ke depan, air mata mengalir di pipinya. Tiba-tiba, suara lembut terdengar di telinganya dan anehnya, untuk pertama kali dalam hidupnya, Nadira bisa mendengar suara itu. Terima kasih, Nadira, anak yang penuh kasih. Suaramu akan kembali, karena kau layak untuk itu. Nadira memegang tenggorokannya. Bibirnya bergetar. Ia mencoba membuka mulut dan... Kakek, suaranya lirih, lemah, tapi nyata. Sang kakek berbalik, mata membelalak. Nadira? Kamu bicara. Nadira menangis dalam pelukan sang kakek. Air dari danau mulai memancar lebih terang, dan pohon suci itu mengeluarkan bunga keemasan. Cahaya menyelimuti mereka berdua. Seketika, keajaiban pun terjadi. Pagi itu, langit bersih tanpa awan. Mentari muncul perlahan dari balik bukit, menyinari permukaan hutan yang lembab dan berselimut kabut tipis. Binar cahaya matahari itu seakan menyorot langsung pada pondok kayu tempat Lila dan sang kakek beristirahat. Udara segar, namun ada sesuatu yang terasa berbeda. Seolah alam sedang menyiapkan pertanda. Lila terbangun lebih dulu. Ia keluar dari pondok, berdiri di rerumputan basah oleh embun. Ia menengadah ke langit dan meletakkan tangan di dadanya. Walau tak mampu berkata-kata, hatinya penuh syukur. Kakek tua yang semalam nyaris tak sadarkan diri,
kini tampak pulas dengan napas teratur di dalam pondok. Lila berlutut, menatap tanah yang ditumbuhi lumut hijau, lalu membuat isyarat doa dengan kedua tangannya. Tiba-tiba, angin berhembus pelan, lalu semakin kencang. Daun-daun berguguran ke tanah, namun anginnya terasa hangat. Lila mendongak. Di langit, cahaya keemasan muncul dari celah awan. Kilatan lembut itu bukan sinar matahari biasa. Lila terpaku. Angin berhenti seketika, dan dunia seolah diam. Kemudian, cahaya itu membentuk sosok burung putih besar. Burung itu bersayap lebar, matanya bercahaya, dan tubuhnya seperti terbuat dari kabut berkilau. Ia tidak menjejak tanah, melainkan melayang perlahan turun ke arah Lila. Burung itu membuka paruhnya, dan suara lembut bergema, bukan dari luar, melainkan langsung dalam hati Lila. Anak yang tulus, engkau telah menyentuh langit dengan kebaikanmu. Lila menggigil. Tubuhnya kaku, matanya membelalak, namun tidak karena takut. Ia justru merasa hangat, seolah pelukan tak kasat mata menyelimutinya. Burung itu semakin dekat, dan perlahan mengepakkan sayapnya sekali saja. Cahaya dari kepakan itu menyelimuti tubuh Lila. Tiba-tiba, Lila merasakan aliran hangat dari dadanya naik ke tenggorokan. Seolah ada kekuatan yang mendesak keluar dari dalam dirinya. Ia memegang lehernya, matanya membulat, lalu suara lirih keluar dari bibirnya, sebuah suara nyata. "Ah, aku?" bisiknya, nyaris tak terdengar, namun baginya bagaikan guntur menggema di dada. Ia memegang mulutnya, lalu berkata lagi, sedikit lebih jelas. "Apa ini?" Tangis meledak dari matanya. Ia telah berbicara. Setelah bertahun-tahun hidup dalam bisu, Lila akhirnya mengucapkan kata dengan lidahnya sendiri. Ia menangis terseduh-seduh, lalu menengadah pada burung bercahaya itu yang kini melayang di atasnya dengan tenang. "Kau telah menyelamatkan jiwa yang ditinggalkan, kau tak meminta imbalan, dan kau sabar dalam derita. Suaramu adalah karunia dari langit sebagai bentuk balasan dari ketulusanmu." Burung itu mengepakkan sayapnya sekali lagi, dan tubuhnya mulai larut dalam cahaya, lenyap perlahan-lahan ke langit hingga tak terlihat lagi. Daun-daun yang tadi diam, kini berdesir kembali. Alam kembali bergerak seperti sedia kala. Namun hidup Lila telah berubah selamanya. Dengan suara masih gemetar, Lila masuk ke dalam pondok. Kakek tua itu sudah duduk di sudut pondok, menyender di dinding, tersenyum bijak sambil memegang cangkir dari tempurung kelapa. Ia mengangguk melihat Lila, seolah tahu segalanya. "Bagaimana rasanya bisa bicara, Nak?" tanya sang kakek dengan suara pelan namun jelas. Lila tertegun, lalu mendekat sambil menitikkan air mata. "Aku bisa bicara," katanya terbata-bata, namun cukup jelas untuk dimengerti. "Kakek siapa sebenarnya?" Kakek tua itu tak langsung menjawab. Ia hanya menatap ke arah jendela bambu yang terbuka lebar, menatap langit yang kini bersih tanpa awan. "Aku hanya orang tua yang pernah lupa bersyukur," katanya pelan. "Dan kau telah mengingatkanku akan arti kasih sayang tanpa syarat." Lila diam, mencoba mengerti. Namun hatinya dipenuhi damai. Suaranya, meskipun masih lemah, adalah anugerah yang tak ternilai. Ia ingin berlari pulang, menceritakan semua ini pada ibunya, pada tetangga yang dulu memandang rendah dirinya karena tak bisa bicara. Tapi sang kakek menggenggam tangannya. "Sebelum kau pulang, ada satu hal yang harus kau ketahui," ujarnya dengan sorot mata tajam. "Tempat ini, hutan ini, menyimpan lebih dari sekadar keajaiban." Lila terdiam, menanti penjelasan. Kakek menunjuk ke arah utara,
ke dalam hutan yang lebih lebat. Di balik bukit itu, ada sesuatu yang harus kau lihat. Jika kau berani, ikutlah aku. Tapi ingat, setiap anugerah datang dengan ujian. Lila menatap dalam-dalam mata sang kakek, lalu mengangguk. Kini ia bisa berbicara, bisa menyampaikan rasa, dan bisa bertanya. Tapi lebih dari itu, ia mulai menyadari bahwa dirinya telah menjadi bagian dari rahasia besar yang belum terungkap. Dengan langkah pasti, Lila dan sang kakek mulai berjalan menembus hutan, menyusuri jalur samar yang jarang diinjak manusia. Di balik semak-semak, kabut mulai turun perlahan, dan suara angin menggema di antara pepohonan tua. Petualangan baru telah dimulai, dan Lila tahu hidupnya tak akan pernah sama lagi. Langit senja berubah gelap dalam sekejap. Awan mendung menggantung berat di atas hutan, namun tidak menurunkan hujan. Malam datang lebih cepat dari biasanya. Suasana berubah mencekam saat angin dingin tiba-tiba bertiup dari segala arah. Pohon-pohon di sekitar mereka bergoyang hebat seakan menunduk pada sesuatu yang tidak kasat mata. Naira, dengan tatapan cemas, berdiri di samping kakek tua itu. Sang kakek masih duduk bersila di atas tanah, menutup mata dengan tenang. Di sekeliling tubuhnya, samar-samar muncul cahaya kehijauan yang berpendar halus. Tiba-tiba, dari arah langit, muncul semburat cahaya putih seperti kilat, namun tak menyilaukan. Cahaya itu melengkung, membentuk jalur panjang, lalu perlahan-lahan turun dan mendarat tepat di depan mereka. Dari dalam cahaya itu, muncul sosok berjubah putih keemasan, tinggi, dan bermata teduh. Naira terperanjat. Hatinya bergetar antara takut dan takjub. Sosok itu tidak menjejak tanah. Kakinya melayang beberapa senti dari permukaan. Ia menatap Naira, kemudian tersenyum, lembut sekali. Gadis bisu itu merasa ada gelombang hangat menyapu tubuhnya, seperti pelukan kasih sayang seorang ibu. Kau telah melewati ujian pertama, wahai anak pilihan. Suara itu terdengar tidak melalui telinga, tetapi langsung masuk ke dalam benaknya. Seketika, Naira memegang telinganya. Ia bisa mendengar. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dunia tidak lagi sunyi. Suara dedaunan bergesekan, desiran angin, detak jantungnya sendiri, semua terdengar begitu nyata. Mata Naira membelalak. Ia ingin berseru, mengeluarkan suara, mengucap kata. Ia membuka mulut, namun suara yang keluar bukan tangisan atau jeritan, melainkan nyanyian. Ya, Naira bernyanyi. Suaranya jernih, melengking lembut, seakan menyatu dengan alam sekitar. Sosok berjubah putih itu tersenyum lebar, lalu menoleh pada sang kakek yang kini berdiri, tubuhnya tegak dan bercahaya terang. Sudah waktunya kau tahu siapa aku sebenarnya, Naira, ucap sang kakek. Naira menatapnya. Mulutnya terbuka, masih tak percaya bahwa ia baru saja berbicara, dan kini mendengar suara kakek itu untuk pertama kalinya. Aku bukanlah kakek tua biasa. Aku adalah penjaga gerbang dunia di antara dua alam, alam nyata dan alam ruhani. Orang-orang baik yang pernah hidup, namun disakiti oleh dunia, terkadang diberi kesempatan kedua untuk membawa perubahan bagi yang masih hidup. Naira menelan ludah. Jari-jarinya gemetar. Namun hatinya justru terasa tenang, seakan seluruh rahasia yang selama ini tersembunyi kini mulai terbuka sedikit demi sedikit. Sosok berjubah putih itu kemudian mengeluarkan benda bercahaya dari dalam lengannya. Sebuah liontin kristal berwarna biru langit menggantung di ujung tali perak. Ia mengulurkannya kepada Naira. Gadis bisu yang kini tak lagi bisu. Kau diberi karunia karena hatimu bersih dan keberanianmu murni. Liontin ini akan menunjukkan jalan keajaiban berikutnya.
Kau ditakdirkan menjadi penjaga harapan bagi orang-orang yang dilupakan. Naira menerima liontin itu dengan tangan gemetar. Saat menggenggamnya, cahaya menyelubungi tubuhnya. Di balik matanya, terlihat kilasan-kilasan masa lalu. Anak kecil menangis dalam gubuk, seorang ibu memeluk putrinya di tengah hujan, orang-orang miskin yang berjalan kaki puluhan kilometer untuk mencari air. Air matanya menetes. Semua penderitaan itu seakan menyatu dalam jiwanya. Ia merasakan kesedihan mereka, namun juga merasakan kekuatan untuk mengubahnya. Sosok berjubah putih itu mulai memudar, lalu berkata, "Satu langkah kecil dari hati yang tulus bisa mengubah dunia. Ingat itu, Naira. Ingat baik-baik." Kemudian ia lenyap, bersama cahaya yang membawa kedatangannya. Hutan kembali gelap, tapi ada sinar kecil yang kini berpendar dari liontin di dada Naira. Kakek itu menoleh dan menatap Naira penuh haru. "Perjalananmu baru saja dimulai, Nak. Masih ada banyak orang yang membutuhkanmu." Naira menatapnya. Kali ini, ia berbicara dengan suara lirih namun jelas. "Aku siap." Itu adalah kata pertamanya sejak lahir. Diucapkan dengan penuh makna. Kata yang menandai kebangkitan seorang gadis biasa menjadi pembawa terang. Mentari hampir tergelincir ke barat saat Maya duduk di tepi tebing, memandang lembah yang terbentang luas di hadapannya. Sinar senja menyapu pucuk-pucuk pepohonan, membuat hutan terlihat keemasan. Di sampingnya, sang kakek, yang kini tampak lebih bugar dan kuat, duduk bersila dengan tenang. Selama beberapa hari terakhir, Maya dan sang kakek tinggal di sebuah gua kecil yang tersembunyi di balik akar-akar pohon tua. Tempat itu ternyata bukan sembarang gua, melainkan semacam tempat perlindungan kuno yang dahulu digunakan para penjaga hutan spiritual. Dari dalam gua itu, Maya mulai merasakan sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Suara-suara dari alam, desiran angin, dentingan air, dan bahkan bisikan dedaunan mulai membentuk makna dalam pikirannya. Kakek, yang tak pernah menyebutkan namanya, akhirnya mengungkapkan siapa dirinya sebenarnya. Ia adalah penjaga terakhir dari garis keturunan penjaga hutan sakral. Leluhur mereka dipercaya memiliki karomah dari langit untuk menjaga keseimbangan antara manusia dan alam. Sayangnya, generasi penjaga hutan mulai memudar karena keserakahan manusia yang terus-menerus menjarah hutan demi kekayaan. Ketika Maya menolong sang kakek di tengah hutan, ia bukan hanya menyelamatkan seorang lelaki tua, tetapi juga membangkitkan kekuatan yang telah lama tertidur. "Kau adalah tanda," ucap sang kakek dengan suara lirih. "Tanda bahwa masih ada manusia murni hati yang peduli, yang mendengar panggilan dari bumi dan langit." Maya hanya menunduk. Ia tidak mengerti seluruh maksud perkataan itu, namun hatinya terasa hangat setiap kali berada di dekat sang kakek. Ia juga mulai bisa berkomunikasi dengannya melalui bahasa isyarat yang lebih halus. Bahkan kadang, hanya melalui tatapan mata, mereka saling memahami. Suatu malam, saat langit dipenuhi bintang, kakek memanggil Maya ke sebuah pelataran berbatu di depan gua. Ia membawa sebuah tongkat kayu berukir aneh yang tampak tua dan dipenuhi dengan manik-manik dan helai bulu putih. "Sudah waktunya," kata sang kakek. Maya mengernyit, kebingungan. Kakek menancapkan tongkat itu di tengah batu. Lalu ia menutup mata dan berdoa dalam bahasa kuno yang tak pernah Maya dengar. Tiba-tiba, angin berputar mengelilingi mereka. Suara-suara dari hutan seperti datang mendekat. Pepohonan bergoyang, burung-burung terbang keluar dari sarangnya, dan binatang-binatang hutan berkumpul di kejauhan, seolah-olah menyaksikan sesuatu yang besar akan terjadi. Tiba-tiba, cahaya putih turun dari langit, menyelimuti Maya dan sang kakek. Maya merasakan tubuhnya melayang.
Dalam sekejap, semua kenangan buruknya tentang ibu yang sakit, ayah yang meninggalkannya, dan desa yang selalu menganggapnya sebagai beban, menghilang. Yang tersisa hanyalah rasa tenang dan terang. Dalam pancaran cahaya itu, Maya mendengar suara. Kau bukan lagi bisu. Kau adalah penjaga. Gunakan suaramu untuk menyembuhkan, bukan hanya berbicara. Maya membuka mata lebar-lebar. Suara itu berasal dari dalam dirinya. Ia mendengarnya. Ia mengerti. Dan, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia bisa bersuara. Aku bisa bicara, suaranya pelan, namun jelas. Matanya membelalak, mulutnya bergetar. Kakek tersenyum, meneteskan air mata. Ya, Maya, kau telah diberi anugerah dari langit. Keesokan harinya, Maya mencoba berbicara kembali. Awalnya terbata-bata, namun tiap kata yang keluar terasa bagaikan mantra. Ketika ia mendekat ke seekor kijang yang terluka di kaki dan mengucapkan kata-kata lembut, luka itu sembuh perlahan. Kakek menjelaskan bahwa kemampuan Maya bukan hanya berbicara, tapi menyembuhkan melalui suara. Suaranya kini mengandung kekuatan spiritual yang mampu menenangkan makhluk hidup, bahkan alam sekalipun. Namun di balik keajaiban itu, ada bahaya yang sedang bergerak. Di sisi lain hutan, para penebang liar mulai masuk lebih dalam. Mereka mendengar kabar bahwa di dalam hutan ada gua tua yang menyimpan batu pusaka dan kayu langka bernilai tinggi. Mereka membawa alat berat, menggunduli pohon-pohon tanpa belas kasihan. Sinyal kehadiran mereka ditangkap oleh sang kakek dan Maya. Alam pun mulai gelisah, awan menghitam, sungai mengalir deras, dan hewan-hewan mulai ketakutan. Kakek memandang Maya. Sudah waktunya kau menentukan, Maya. Apakah kau akan bersembunyi dengan anugerahmu, atau kau akan berdiri dan menjaga hutan ini? Maya mengangguk mantap. Aku akan melindunginya, Kek. Aku tidak ingin keajaiban ini musnah karena keserakahan manusia. Kakek menepuk bahunya. Kalau begitu, kita harus ke puncak ayun langit. Di sanalah semua penjaga hutan dahulu bersatu dan memanggil kekuatan terakhir untuk menyelamatkan bumi ini. Mereka pun bersiap. Dengan suara yang kini menjadi kekuatannya, Maya akan berhadapan dengan dunia luar, dunia yang dulu memandangnya sebagai gadis bisu tak berguna. Namun kini, ia adalah sang penjaga yang bersuara. Mentari pagi menerobos sela-sela dedaunan, membias sinarnya pada wajah Rania yang tenang dalam tidurnya. Sejak semalam, ia dan kakek tua itu bermalam di sebuah gubuk kecil di tengah hutan. Gubuk itu mendadak muncul saat mereka tersesat. Tak ada yang tahu dari mana asalnya, tapi kakek itu hanya tersenyum dan berkata, "Tempat ini akan melindungimu, Rania." Saat Rania terbangun, aroma harum rempah-rempah dan kayu manis memenuhi udara. Ia menoleh ke arah tungku kayu. Kakek sedang menyiapkan air hangat dan bubur jagung. Suaranya serak namun hangat. "Kau sudah cukup kuat, hari ini waktunya melihat kebenaran," ujar kakek sambil mengaduk bubur. Rania menatapnya penuh tanya, lalu menunjuk dadanya, memberi isyarat tentang keanehan yang terus ia rasakan sejak semalam. Perutnya tak lapar meski belum makan. Kakinya tidak lelah walau berjalan jauh. Bahkan jiwanya terasa ringan seperti kapas, seolah semua beban hidup yang ia pikul selama ini menguap bersama embun pagi. Setelah makan, kakek itu menggenggam tangan Rania, membawanya keluar gubuk. Mereka berjalan menyusuri jalan setapak yang tiba-tiba terbuka di balik semak. Di kanan kiri, burung-burung bernyanyi dalam harmoni yang tak pernah Rania dengar sebelumnya. Kupu-kupu biru bertebaran di udara, mengikuti langkah mereka.
Mereka tiba di sebuah padang terbuka, di tengahnya berdiri pohon tua berdaun emas. Akar-akarnya menjulur seperti urat nadi bumi. Di bawah pohon itu terdapat kolam kecil bening seperti kaca. Rania menatap air itu dan terdiam. Ia melihat bayangan dirinya di permukaan kolam, tapi anehnya bayangan itu berbicara. "Aku Rania," ucap bayangan itu dengan suara lembut. Gadis bisu itu terkejut dan mundur. Tangannya gemetar. Ia menunjuk bayangan itu, lalu menepuk dadanya, ingin tahu bagaimana bisa dirinya bersuara di dalam air, tapi tidak di dunia nyata. Kakek itu hanya mengangguk, kemudian berkata perlahan, "Air ini memperlihatkan suara yang tertanam di dalam hatimu. Kau selalu bisa berbicara, tapi dunia memilih untuk tidak mendengarnya." Air mata Rania menetes. Ia ingat betapa banyak orang mengabaikannya, menganggapnya bodoh, meninggalkannya sendiri. Bahkan saat ia berusaha dengan segala cara menyampaikan isi hati lewat gerakan tangan atau tulisan, tak ada yang sungguh-sungguh peduli. Kakek itu melanjutkan, "Rania, engkau telah menunjukkan kebaikan yang tak terucap dan hati yang tak mengeluh meski dalam luka." Kebaikan semacam itu menembus langit. Langit mendadak berubah warna. Awan-awan putih berkumpul, lalu membentuk formasi aneh, seperti pusaran. Cahaya turun dari langit, menerpa pohon tua itu. Daun-daunnya bergetar, lalu gugur satu persatu, melayang-layang dan jatuh di sekeliling Rania. Salah satu daun emas itu menyentuh bahunya, dan seketika tubuh Rania bersinar lembut. Jantung Rania berdegup kencang. Ia menoleh ke arah kakek, seolah bertanya apa yang terjadi. Kakek menjawab, "Itu adalah karunia dari langit. Engkau telah membebaskan bukan hanya dirimu sendiri, tapi juga aku." Rania mengerutkan dahi. Kakek itu kemudian membuka kalung kayu yang sejak awal selalu tergantung di lehernya. Saat kalung itu dilepas, wujudnya berubah, tubuhnya membesar, janggutnya memanjang, dan pakaian tuanya menjadi jubah putih bercahaya. Rania melangkah mundur, terkejut melihat perubahan drastis itu. Sosok kakek itu kini berdiri seperti seorang wali, atau mungkin makhluk dari dunia lain. "Aku bukan manusia biasa," ujar kakek itu. "Aku dijadikan penjaga tempat ini berabad-abad lamanya. Tugas utamaku adalah menunggu seseorang yang suci hatinya, yang mau menolong tanpa pamrih, dan kau, Rania, telah memenuhinya." Air kolam tiba-tiba beriak, dan dari dalamnya muncul kepingan cahaya yang mengambang ke udara, lalu mengelilingi tubuh Rania. Satu persatu cahaya itu masuk ke dalam tubuhnya dan ia merasakan kehangatan luar biasa, seperti ribuan tangan kasih menyentuh hatinya. Lalu, keajaiban itu terjadi. Mulut Rania terbuka perlahan, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia berbicara. Di mana aku?" lirihnya. Suaranya sendiri membuatnya gemetar. Ia menutup mulutnya, lalu mengulanginya, "Aku bisa bicara?" Wajahnya diliputi air mata, bukan karena takut, tapi karena tak percaya bahwa keajaiban ini nyata. Kakek itu mengangguk dengan bangga. "Kini engkau tak hanya bisa bicara, tapi kata-katamu akan menyembuhkan. Engkau telah diberi karunia suara yang menyentuh hati siapapun yang mendengarnya. Gunakan dengan bijak." Rania menangis tersedu-sedu. Ini bukan mimpi. Ia tak sedang berhayal. Semua ini nyata. Kehidupan yang selama ini kelam dan sunyi, kini terang dan bersuara. Saat cahaya mulai meredup, pohon tua itu perlahan menghilang, bersama kolam dan kupu-kupu biru. Kakek itu juga mulai berubah menjadi siluet cahaya yang semakin memudar. Saat kau kembali ke dunia manusia,
mereka tak akan mengenalmu seperti dulu. Tapi satu hal pasti, Rania, dunia akan mendengarkanmu. Lalu semuanya menjadi putih. Sunyi. Hening. Hanya suara detak jantung dan napas Rania yang terdengar. Dan tiba-tiba, ia terbangun. Ia berdiri di jalan setapak menuju kampungnya. Tak ada lagi hutan. Tak ada lagi gubuk. Tapi tubuhnya terasa ringan, dan suaranya masih ada. "Ini, aku," bisiknya dengan suara nyata. Ia menyentuh tenggorokannya, lalu tertawa kecil. Ia bisa bicara. Ini bukan mimpi. Dengan langkah pasti, Rania berjalan pulang. Dunia yang dulu menutup telinga untuknya, kini akan membuka mata, telinga, dan hati. Ia siap menghadapi dunia sebagai gadis bisu yang kini bersuara penuh keajaiban. Langit di atas hutan tampak berbeda pagi itu. Bukan karena awan, bukan pula karena cahaya mentari yang menyelinap malu-malu di antara dedaunan raksasa. Tapi karena suasana yang penuh harap dan tenang. Seketika, aroma harum melati memenuhi udara. Aira terbangun di dalam gubuk kayu di tengah hutan yang dulu tampak reot, namun kini berubah menjadi pondok kayu yang hangat dan nyaman. Dinding-dindingnya berkilau seperti ukiran emas, dan tanaman-tanaman merambat di sekitarnya seolah ikut menjaga ketenangan tempat itu. Kakek tua itu, yang telah dirawat Aira beberapa hari terakhir, duduk di depan perapian dengan senyum lembut. Ia tampak lebih muda, lebih tegap, dan sorot matanya penuh kasih. Rambutnya yang semula putih berubah keperakan berkilau, dan jubah lusuhnya kini menjadi jubah hijau zamrud. "Pagi yang indah, Aira," ucapnya dengan suara pelan namun penuh wibawa. "Hari ini adalah hari penentuan takdirmu." Aira, meski masih bisu, membalas dengan senyum hangat dan matanya berbinar. Ia menunjuk ke dadanya, lalu menunjuk ke kakek, tanda bahwa ia ingin tahu siapa sebenarnya sosok itu. Kakek tersenyum. Ia berdiri dan melangkah keluar pondok. Aira mengikutinya. Tiba-tiba, hutan yang tadinya lebat terbuka. Sebuah lapangan luas dengan rumput hijau sejauh mata memandang terhampar. Di tengahnya, berdiri sebuah batu besar berwarna putih terang. Dari batu itu, cahaya perlahan memancar ke langit, membentuk pilar cahaya yang membelah awan. "Aira," suara kakek berubah berat, bergema seakan dari dua dunia. "Aku bukan manusia biasa. Aku adalah penjaga alam yang telah lama menunggu seseorang sepertimu." Aira terkejut, menatap lekat-lekat ke arah kakek. "Puluhan tahun aku memuji manusia yang tersesat di hutan ini. Banyak yang melihatku dan melarikan diri, atau menolak menolongku karena aku tampak lemah dan hina. Tapi kau, Aira, kau tak hanya menolongku, kau merawatku tanpa pamrih. Padahal kau sendiri tak punya suara untuk meminta tolong. Kau adalah jiwa murni yang ditunggu alam." Tiba-tiba, angin berhembus kencang. Aira melihat burung-burung beterbangan di langit, binatang hutan berdiri di kejauhan seolah memberi penghormatan. Pepohonan bergoyang pelan seperti sedang menundukkan diri. Lalu, kakek mengangkat tongkatnya ke langit. Seketika cahaya dari batu menyelimuti tubuh Aira. Tubuh gadis itu melayang perlahan. Matanya terpejam, dan tubuhnya menghangat. Dalam pikirannya, ia mendengar suara lembut seperti nyanyian ibu yang telah lama tiada. Untuk pertama kalinya, Aira mendengar sesuatu. Tak lama, Aira membuka mata dan, ajaib, suara keluar dari bibirnya, meski hanya lirih, "Kakek." Ia langsung menutup mulutnya, terkejut. Suaranya. Ia bisa bicara. Matanya berkaca-kaca.
Suaramu adalah anugerah, Aira. Tapi bukan hanya itu, lanjut sang kakek. Mulai hari ini, kau akan menjadi penjaga baru bagi hutan ini. Kau akan bisa memahami bahasa hewan, menenangkan badai, dan menyembuhkan yang terluka. Dunia butuh lebih banyak hati murni seperti milikmu. Aira berdiri perlahan. Tubuhnya terasa ringan, namun hatinya penuh haru. Ia memandang sekeliling. Hutan itu, yang dahulu tampak menakutkan, kini begitu indah, bagaikan taman surga. Tiba-tiba, sosok ibunya muncul dari balik pepohonan. Tapi bukan wujud fisik, melainkan cahaya menyerupai ibunya. Wanita itu tersenyum, mendekat, dan membelai rambut Aira dengan lembut. Lalu berkata dengan suara penuh cinta, "Kau telah menepati janjimu untuk tetap baik meski dunia tak memberimu suara. Kini, suaramu telah kembali. Dan lebih dari itu, dunia juga telah mendengarmu." Aira menitikkan air mata. Ia ingin berlari memeluk ibunya, tapi cahaya itu perlahan menghilang bersama angin. Beberapa hari kemudian, kabar tentang keajaiban hutan menyebar di desa. Seorang gadis bisu yang lama dianggap sebagai beban kini menjadi penyembuh. Ia bisa berbicara dan mampu menyembuhkan luka hanya dengan menyentuh. Orang-orang desa datang padanya, meminta bantuan. Aira tak menyombong. Ia menolong tanpa pilih kasih. Ia tidak pernah mengungkit masa lalu saat dirinya dihina dan diabaikan. Baginya, hidup adalah tentang memberi terang bagi yang lain. Kepala desa yang dulu menghina keluarganya kini datang dan berlutut, memohon maaf. Aira hanya tersenyum dan berkata, "Tak ada yang lebih indah daripada saling memaafkan." Dunia berubah. Hutan yang dulunya dianggap angker kini menjadi tempat suci yang dilindungi. Banyak orang yang datang dengan niat baik diberkahi. Tapi siapa yang datang dengan niat jahat akan tersesat selamanya di dalamnya. Beberapa tahun berlalu. Aira, kini gadis dewasa, menjadi legenda hidup. Ia tinggal di pinggir hutan bersama anak-anak yatim yang ia rawat seperti saudara. Ia mengajari mereka untuk mencintai alam, menolong sesama, dan menjaga keikhlasan hati. Suatu malam, ketika bulan purnama menggantung di langit, Aira berjalan sendirian ke batu cahaya di tengah hutan. Ia duduk di sana, menengadah, lalu tersenyum. Ia tahu, hidupnya dulu penuh penderitaan. Tapi semua itu bukan kutukan, melainkan jalan menuju karomah, karunia agung dari langit. Dengan tangan terangkat, Aira berbisik ke langit, "Terima kasih telah membuatku bisu. Karena jika aku bisa bicara sejak dulu, mungkin aku tak akan pernah belajar mendengarkan dunia." Cahaya dari batu bersinar terang malam itu, dan hutan menyanyi bersama angin. Tamat.